diri kita. Ya, ini yang angkatan 1 ya. Tadi angkatan 2 udah seopos, ini yang angkatan 1 belum. Jadi kita bareng-bareng. Kalau saya bilang PKDP Winsu menuju jembatan menuju pasti. Jangan lupa gerakan tangannya. Iya, dari PKDP ini diharapkan itu doa Bapak Ibu. Doa nggak harus gini ya. Jadi apa yang terucap, niatkan itu adalah doa. Dengan PKDP ini, ke depannya Bapak Ibu akan berprestasi. Ini jalannya itu. Oke, kita mulai. PKDP Winsu. Iya, ya nggak mau ikut. Aduh. Iya, konsentrasi dimulai. PKDP Winsu. PKDP Winsu. PKDP Winsu. Pada jumlahnya 120. 114, tapi kok suaranya hanya untuk 40 orang saja. Iya, kedepannya harus lebih semangat. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, Mbak Umu sudah bisa kita mulai, Mbak? Mana Mbak Umunya lagi itu dia ya. Udah Benar ya, terus Bu ya? ya, belum ya. Iya, Sebentar, Bapak. 5 menit lagi. Iya, baik Mbak Umu. Kita tunggu, tidak apa-apa. Ibu, kita akan memasuki ya nanti ini materi kita tentang kebijakan PKDP ya, peningkatan program peningkatan kompetensi dosen pemula Kementerian Agama Win Sumatera Utara. Jadi ini merupakan programnya bukan program Winsu Bapak Ibu ya. Programnya ini punya Kementerian Agama kita. Jadi penyelenggaranya baru Winsu dan ini penyelenggaranya seluruh Indonesia ya, beberapa petekin yang ditunjuk sebagai penyelenggara. Salah satunya adalah Win Sumatera Utara. Kita sudah beberapa tahun ini menyelenggarakan PKDP. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu hasilnya ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat untuk batch 1. Kita akan mengikuti selama 2 jam ini ya sampai pukul 13 kalau di pembelajaran 2 jam pembelajaran, maka kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya target-target apa yang diharapkan dari pelaksanaan PKDP ini. Mengapa sih harus PKDP dulu baru Anda Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan yang namanya kompetensi atau skill ya, bukan skill apa, kesahan sebagai seorang dosen profesional dengan mendapatkan sertifikat fungsional dosennya itu gitu ya, sertifikat dosen ya, serdosnya. Mengapa Kementerian Agama menyelenggarakan ini? Jadi kita akan mendengar dalam 2 jam ke depan bagaimana dan apa target-targetnya. Udah bisa ya Mbak Umu ya, kita mulai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, siang lah, sudah siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, izinkan kami meliding ya pada kegiatan kita ini yang akan dipandu oleh narasumber kita yang luar biasa,
hadir bersama kita nanti Ibu Ummu Syafiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Jadi beliau hadir bersama kita secara daring melalui Zoom meeting, ya, dikarenakan kesibukan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara offline. Jadi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sesi kebijakan program PKDP Kementerian Agama. Untuk selanjutnya forum kami serahkan kepada Ibu Umu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Huzaima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Medan serta jajarannya, yang terhormat Ketua LPM, Sekretaris LPM serta jajarannya, yang kami hormati pengelola program PKDP di TP UIN Medan, para peserta, Bapak Ibu semua yang kami banggakan, dan Ibu moderator, Ibu Huzaima yang hadir menemani kita pada siang hari ini. Puji syukur atas nikmat dan taufiknya, karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti sesi program PKDP ini dengan insya Allah dengan sehat walafiat. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dapat meneladani baik itu tutur kata serta perilaku beliau yang agung. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait kebijakan PKDP dan sekilas sertifikasi dosen tahun 2026. Mohon maaf juga karena nggak bisa hadir langsung, kebetulan tadi habis ngisi di PTP UIN, kebetulan pesertanya semuanya dari Bimas Kristen gitu ya Ibu, jadi tidak bisa hadir menemani Bapak Ibu semua yang ada di UIN Medan. Jadi sebelum saya masuk ke materi ini, itu mungkin saya perlu menjelaskan histori program PKDP ini sendiri gitu ya. Yang pertama, program PKDP ini sesungguhnya sudah kita mulai dari tahun 2022, yang mana pada saat itu kita menggunakan anggaran LPDP selama 2 tahun, 2022 dan 2023 gitu. Namun karena terkait kebijakan dan berbagai hal, akhirnya mulai tahun 2023 sampai sekarang kami melaksanakan PKDP ini dengan biaya mandiri peserta gitu. Yang pertama, saat 2021 sampai 2022 itu ada keresahan dari para pimpinan perguruan tinggi bahwa banyak dosen baru yang merupakan ilmuwan murni gitu ya. Ada banyak dosen kita khususnya di Kementerian Agama ini yang keren-keren luar biasa gitu. Namun demikian karena ilmuwan murni dan bukan berasal dari latar belakang non kependidikan atau kalau di lingkungan Kementerian Agama itu tarbiyah gitu, sehingga mungkin cara penyampaiannya atau metodologinya mungkin dianggap banyak yang kurang pas, sehingga apa yang dosen-dosen sampaikan ini tidak bisa diserap oleh para mahasiswanya secara maksimal gitu. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bahwa ini menjadi PR gitu bagi pimpinan perguruan tinggi gitu. Jadi dosen yang bukan latar belakang
pendidikan tarbiyah tadi itu. Bukan nggak keren, ya keren, tapi alat untuk mengajarkannya ini yang dirasa perlu disempurnakan gitu. Kemudian ada tuntutan profesionalisme yang mana ekspektasi tinggi untuk melaksanakan Tridharma secara utuh gitu ya. Karena ditemukan juga di beberapa dosen, tidak semuanya, bahwa dosen ini ketika sudah menjalankan tusinya mengajar itu dianggapnya sudah selesai gitu. Padahal masih ada tusi lainnya, tusi penelitian, tusi pengabdian gitu, sehingga ini menjadi suatu catatan tersendiri karena banyak dosen yang tidak memiliki karya ilmiah atau tidak melakukan tusi lainnya, padahal dosen itu berbeda dengan seorang guru yang tuntutannya atau tugasnya hanya mengajar ansih gitu. Kalau dosen kan Tridharma perguruan tingginya ada 3, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sehingga ini menjadi perhatian juga oleh pimpinan-pimpinan PTKIN. PTK ya, khususnya PTKIN saat itu. Kemudian transformasi digital. Banyak kebutuhan mendesak untuk menguasai kapasitas pengajaran baru dan media interaktif. Ini juga dibutuhkan gitu. Ternyata banyak juga yang dosen kita yang kurang update gitu terkait media pembelajaran saat ini. Sementara mahasiswa sekarang ini luar biasa gitulah. Ini pemahaman minimal terkait digital ini harus dimiliki oleh semua dosen gitu. Begitu juga dengan dinamika sosial, urgensi untuk menjadi agen moderasi beragama di tengah perubahan global. Jadi sebagaimana jargon Kementerian Agama, moderasi beragama ini menjadi sesuatu yang urgent atau sesuatu yang dibutuhkan, paradigma yang sama di seluruh dosen Kementerian Agama. Di saat yang sama, saat itu ada tuntutan dari Ristek Dikti bahwa sertifikasi dosen di Kementerian Agama ini dianggap kurang apple to apple atau tidak sejajar dengan kualitas sertifikasi dosen yang ada di Dikti gitu ya. Sehingga ini adalah momen yang pas untuk melaksanakan, mendesain program yang sejajar atau bahkan lebih gitu dengan programnya Dikti. Karena Dikti syarat cerdasnya itu banyak, ada tes bahasa, ada scoring untuk tes bahasa bahasa Inggris gitu. Kemudian ada tes juga AA, academic approach-nya itu. Kemudian ada pekerti. Jadi ada 3 tahapan proses untuk menuju sertifikasi dosen itu 3 persyaratan. Sementara di Kementerian Agama tidak ada sama sekali, sehingga dianggap kualitas sertifikasi dosen Kementerian Agama tidak apple to apple atau tidak setara dengan kualitas sertifikasi dosen yang ada di Dikti. Nah, atas dasar itulah akhirnya kami mendesain program PKDP. Artinya PKDP ini untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan tuntutan-tuntutan di Dikti yang saat itu meminta supaya kita itu apple to apple. Nah, ini didesain pekerti plus-plus, karena nanti kalau pekerti itu hanya aspek pedagogiknya saja, kalau PKDP ini ada plus-plusnya, nanti saya jelaskan sesuai dengan kebutuhan dosen di Kementerian Agama. Kemudian apa tujuan dan manfaat program PKDP ini sendiri? Tentunya tadi tuntutan profesional untuk dosen kita agar siap mengajar dan meneliti secara profesional, maka itu nanti dampaknya menghasilkan RPS terarah, metode pembelajaran aktif, dan tentunya menjadi prasyarat utama untuk program sertifikat dosen di perguruan tinggi keagamaan. Moderasi beragama ini harapannya dosen akan menjadi agen moderasi beragama yang
proaktif, dan ketahanan sosial Dia, ibu itu. mahasiswa. Pun adaptasi global ya, teknologi pembelajaran modern, tentu pembelajaran digital dan pemanfaatan media jauh lebih. Harapannya program ini tidak hanya semata administratif semata, melainkan atau hanya menjadi persyaratan semata, tapi dampak yang nyata. Ada perubahan sebelum mengikuti program PKDP dan lainnya, tahu ada perubahan yang signifikan yang dirasakan baik itu oleh dosen, mahasiswa, dan juga institusi. Kemudian kriteria peserta PKDP, ya dosen ASN, dosen tetap PTKS, dosen tetap bukan PNS di PT. Karena saya terdengar, mohon maaf Bapak Ibu. Silakan lanjut, Mbak. Kedengaran ya Bu ya? Dengar, dengar. Oke. Kok Pak Yafis pas nelpon kirain nggak terdengar. Mohon maaf, saya lanjut. Kemudian kalau penyelenggara program PKDP ini memang banyak sekali perguruan tinggi yang mengajukan untuk menjadi penyelenggara program ya. Namun demikian kami memiliki kriteria tertentu yang ini tentunya tidak semua perguruan tinggi bisa menyelenggarakan program ini karena kami menginginkan kualitas dan mutu, maka hanya beberapa perguruan tinggi yang kami anggap memenuhi kriteria atau persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kami agar benar-benar kualitasnya terjaga. Kemudian ini terkait biaya program, ini kenapa harus berbayar gitu ya? Karena mungkin perlu saya kenapa program ini berbayar dan di Kementerian Agama tidak pernah ada program pelatihan yang berbayar. Namun demikian perlu kami jelaskan sedikit gitu bahwa kalau tidak berbayar maka kemungkinan yang keangkut Sergas itu hanya 500 sampai 1.000 mengingat kondisi anggaran kami juga tidak memungkinkan. Jadi tapi PKDP ini sendiri menjadi syarat untuk sertifikasi dosen. Jadi kalau tidak berbayar, ya mungkin yang keangkut Sergas hanya 500 orang saja gitu. Namun demikian, karena pimpinan baik itu perguruan tinggi maupun pimpinan di pusat menginginkan bahwa ada semacam akselerasi untuk baik itu untuk kesejahteraan dosen maupun untuk karir atau kenaikan pangkat dosen sehingga langkah ini harus diambil gitu. Berbayar tidak apa-apa, yang penting dosen-dosen ini ke depannya kesejahteraannya naik, begitu juga dengan karirnya, karena tidak hanya urusan pribadi, tapi juga urusan institusional. Ketika Ardi, kita punya kali itu. maka pangkat masih juga tasinya baik gitu. Ini sangat langkah ini diambil kemudian menjadi pertengahan dengan apa? Dengan Itjen, dan ini butuh waktu gitu ya, sehingga nanti biasanya bisa
otomatis Bapak Ibu misalnya serdosnya berakhir di bulan Desember, langsung Januari itu menerima tunjangannya. Melainkan Bapak Ibu ketika sudah tersertifikasi di tahun 2026, maka mulai Januari di tahun 2026. Namun demikian, kapan itu harus dibayar? Apakah otomatis Januari? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Bisa juga dibayar ke bulan ketiga, bulan ke-6. Kesiapan kami untuk mereview dengan izinnya. Jadi nanti jangan biasanya proses itu sampai bulan Desember gitu, sehingga kami juga butuh koordinasi terkait kesiapan anggaran Februari. Kemudian untuk kewajiban peserta tentunya semuanya harus mengikuti seluruh rangkaian program PKDP karena masa sebagai apa ya ketua program atau ketua jurusan gitu, sehingga dia karena kebetulan di PTP-nya sendiri sehingga tidak ikut seharian gitu, akhirnya digagalkan. Dan bagaimana solusinya? Tentunya ketika tidak mengikuti seluruh maka tidak diluluskan gitu, sehingga perhatian untuk Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian program PKDP karena nanti ada absen. Kenapa ini Ardi? Ya, ada nilainya. Misalnya yang ketiga, menyusun artikel yang layak Itu kemampuan apanya? terpublikasi dalam jurnal terindah pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima, melaksanakan ketentuan yang pada program. Kalau alurnya, yakni ISC 1 ini Bapak Ibu akan dapat 20 JPL. Ini akan dilaksanakan ada yang 2 hari, ada yang 2 hari 1 malam, Memang harus pakai 3 itu. hari, tergantung ini ya kondisi bagaimana pengelolaan keuangannya masing-masing PTP. Yang jelas para peserta di ISC ini akan mendapatkan materi sebanyak 20 JPL. Kemudian untuk offline-nya atau on the job trainingnya, ini nanti para peserta mendapatkan materi 36 JPL, baik itu praktek bikin draft artikel dan pendampingan dari orang mungkin didampingi oleh, jadi Bapak akan dengan baik selama 6 hari ini pendampingan ini, karena nanti hasilnya hari langsung atau ada yang 2 hari. Ini nanti akan presentasi produknya, yakni draft artikel yang disusun ketika proses OJC, dan juga video pembelajaran yang ketika ini akan diujikan, dipresentasikan ketika ISC. Kurikulumnya tentunya 9 jam pedagogik. Ini yang paling banyak karena menyeimbangi tuntutan dari permintaan dikti terkait adanya apple to apple tadi, yakni kalau di Dikbud ada pekerti. Ini kalau pekerti itu aspeknya kita berikan 9 JPL.
Namun demikian di pelatihan ini ada kebutuhan lain yang harus kita sisipkan juga di Tuhan karena Tridharma tersebut, kemudian pemberian karir dan jabatan dosen karena banyak dosen secara kualifikasi, secara kompetensi ini sudah misalnya sudah guru besar, namun karena dia tidak acuh atau abai dengan karirnya sehingga dia tidak pernah mengurus karir atau jabungnya gitu. Padahal semua harus memiliki cita-cita untuk dari awal masing-masing materi diberikan agar ini sejak dini sudah mulai dipersiapkan. Kira-kira materi ini penting untuk diberikan gitu. Kemudian minimal paradigma terkait moderasi juga harus yang sesungguhnya lolos secara portofolio, namun karena ketahui lah atau rekam jejaknya ya ditahan. SK-nya beberapa tahun yang lalu ini ada beberapa atur mulai tulisannya, mulai media sosialnya sehingga rekam jejaknya yang moderat. Sehingga bisa layak untuk mutakhir dan mempraktekkan pengajaran berbasis video. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa memang video pembelajaran ini dibikin serius ya, karena takutnya nanti pas Serdos ini Bapak aspek portofolionya diminta link bukti video pembelajarannya, pengajarannya seperti apa. Kalau memang sudah mendapatkan ini, punya output ini, maka ketika Serdos nanti akan lebih mudah karena tinggal menggunakan video bicara sertifikasi dosen. Kemudian membuat konten moderasi beragama, memproduksi dan mempublikasikan konten aspirasi beragama serta kebangsaan. Nah, kedua, draft artikel Ardi. Iya. Kemudian ya tentunya portofolio karya peserta ini nanti pas penilaian video bahan ajar dan praktek mengajar, membuat ini kita ini dan masih berdasarkan data yang update gitu, yang belum sertifikasi ini tinggal 16.231 atau 33%, yang sudah sertifikasi
dosen ini banyak, 67% ini adanya akselerasi sertifikasi dosen di tahun 2023, 2024, 2025. Karena dulu itu Serdos itu kuotanya hanya 500, bahkan pernah tidak ada di tahun 2020, 500.000 gitu. Mulai tahun 2023 itu berani menserdoskan 5.000, begitu juga yang tahun 2025 kemarin hampir 5.000 juga, dan sepertinya tahun ini juga lumayan banyak gitu. Adapun kalau dilihat data jabatan akademik dosen sendiri ini, 13.000 ini ternyata data dosen yang belum memiliki jabatan fungsional. Jadi yang belum ngurus jafung-jafungnya ini ternyata masih banyak sekali. 13.000 lebih banyak daripada yang sudah memiliki jafung asisten ahli. Nah, ini mungkin biasanya yang di swasta-swasta itu banyak yang kurang dengan mengurus jafung. Misalnya ada beberapa kampus swasta yang komplain kepada kami di pusat gitu ya, dosen-dosennya padahal kampus ini sudah berdiri 10 tahun, namun karena tidak pernah ngurus jafung, akhirnya tidak pernah mendapatkan kesempatan serdos. Ada suatu hari ada ketua PTKIS marah-marah kepada saya karena merasa pemerintah tidak hadir atau tidak memperhatikan kampusnya, karena belum ada satupun dosennya yang sertifikasi di dosen di perguruan tinggi tersebut. Akhirnya kami cek mana datanya, posisi seperti apa. Jika memang ada yang kesalahan dari kami atau kelewat, maka akan saya prioritaskan di tahun ini. Ternyata tidak ada satunya yang memiliki jamnya begitu. Ternyata katanya ya saya hanya berdasarkan SK yayasan. Lah ini literasi-literasi seperti ini mungkin perlu disampaikan agar dosen itu aware terhadap nasibnya atau karirnya masing-masing gitu. Dan ini terbukti dari data yang kami peroleh bahwa sebanyak 13.000 ini tidak memiliki jabatan fungsional. Kemudian untuk asisten ahli ini masih banyak juga. Makanya ketika Bapak Ibu nanti sudah memiliki sertifikasi dosen, segera dipikirkan karirnya untuk segera mengurus, baik itu ke lektor, lektor kepala, dan guru besar gitu. Ini asisten ahli sebanyak 12.000, tapi untuk lektor lebih banyak, dan ini terlihat 16.000 dosen kita yang posisi jafungnya ada di lektor. Kemudian lektor kepala hanya 4.000 sekian gitu ya. Ini artinya banyak dosen yang stagnan, tidak memikir untuk naik ke jenjang selanjutnya. Dan guru besar baru 1.837, dan insya Allah akan nambah karena pada hari ini kami sedang ngedraft atau memfinishing KMA terkait guru besar di Kementerian Agama sebanyak 122. Ini 2 hari ini sedang kita draft SK-nya, dan akan bertambahlah dosen kita yang guru besar menjadi 1.900 sekian, hampir 2.000-an. Alhamdulillah, ini juga merupakan akselerasi beberapa tahun ini. Tentunya semangat inilah yang akhirnya kami menyiapkan baik itu karirnya maupun institusinya gitu. Tidak hanya semata terkait tunjangan atau kesejahteraannya sendiri. Lah, terus terang untuk pedoman sertifikasi dosen kita tahun ini belum kami finalisasi, karena mungkin kami di bulan Juli awal gitu, belum nanti updating data karena Ibu semua masih proses PKDP, maka mungkin updating data akan dilakukan setelah pelaksanaan PKDP. Namun demikian, karena ini ada sedikit perubahan pedoman di
Didikbud ya, Didikti gitu. Jadi kami masih mengadopsi dan kami sedang tes case di lapangan. Apakah ini masih relevan atau dirasa kurang? Karena bagaimanapun kami harus memahami dosen-dosen kami yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Apakah ini pas untuk diterapkan di Kementerian Agama atau tidak? Makanya pada forum-forum seperti ini saya menggali bagaimana suara-suara teman-teman di bawah gitu. Yang pertama, syarat calon peserta dosen ini berdasarkan ini ya, masih juknisnya dikti. Jadi ini belum kita adaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dosen Kementerian Agama. Yang pertama, tentunya harus punya NUPTK, memiliki pengalaman kerja paling 2 tahunnya paling rendah asisten ahli. Perbedaan tahun sekarang di Dikbud tidak sedang gas belangan, tidak melaksanakan tugas atau jabatan. Nah, ini di Dikbud orang ini boleh belajar meningkatkan jabatannya, tapi kalau tugas belajar tapi mandiri atau tidak sambil ngajar diperbolehkan. Nah, ini apakah di Kementerian Agama juga akan menerapkan syarat 4 ini atau tidak, masih nanti kita finalisasi di awal bulan Juni. Kemudian memenuhi laporan kinerja dosen, beban kerja dosen, LKD, BKD, 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Nah, ini tentunya kalau ini sama seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, harus 4 semester atau 2 tahun gitu di perguruan tinggi pengusul gitu ya, di perguruan tinggi yang sama. Dan ini kami terus terang tidak menggunakan BKD sister, tapi nanti masih ada kelonggaran bahwa ini nanti akan surat keterangan dari pimpinan, karena memang kalau kita mengikuti sister tentunya hampir semua dosen kita tidak eligible karena banyak yang belum menggunakan sister, bahkan mungkin yang sudah menggunakan juga belum 4 semester gitu, sehingga nanti untuk persyaratan 5 ini masih ada kalau surat keterangan dari ketua atau rektor atau pimpinannya gitu. Kemudian yang nomor 6 ini memiliki sertifikat BKDP, tentunya nanti kalau Bapak Ibu semua lolos sertifikat BKDP. Yang ketujuh ini memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau anggota, atau sekurang-kurangnya hasil karya seni budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni atau budaya. Nah, khusus yang 7 ini, kalau tahun kemarin masih kita berikan alternatif bisa artikel ilmiah atau sertifikat bahasa TOEFL atau TOEFL. Ini masih masih bisa memilih kalau yang tahun kemarin. Lah tahun ini mungkin saya butuh masukan juga dari teman-teman, apakah sudah siap semua jika diterapkan hanya artikel, tidak ada pilihan bahasa gitu, atau untuk tahu bisa memilih, bisa bisa artikel ilmiah atau ini bahasa TOEFL atau TOEFL, menjaring aspirasi Bapak Ibu semua. Apakah sudah siap kalau hanya artikel saja, atau misalnya Bapak Ibu saya sudah punya TOEFL nih 500 gitu, tapi gimana, tapi saya artikelnya belum gitu, sehingga kami perlu mewadahi aspirasi Bapak Ibu supaya menjadi pilihan saja, bisa bahasa atau artikel ilmiah. Saya dalam konteks ini masih mencari atau menampung aspirasi supaya nanti pas bulan Juli awal bisa kita putuskan di pedoman sertifikasi dosen. Kalau penetapan calon peserta tentunya ya
Yang pertama harus kita lihat jabatan akademiknya, kualifikasi masa keturunan penetap peserta sertifikat dosen anak mata kuota Serdes tahun 2026 ini kita mengusulkan 3.000 orang gitu ya, tapi nanti kita lihat juga awalnya mau 5.000 tapi kayaknya kok yang punya Javu tidak sebanyak itu gitu, sehingga baru kita usulkan 3.000. Namun demikian jika nanti misalnya eligible-nya banyak, mungkin bisa kuota ini bisa kita tambah gitu, masih bisa fleksibel. Tapi usulan minimal ini dan sudah ada anggarannya itu di 3.000 gitu. Jadi nanti saya atau kami melihat perkembangan di lapangan dulu, apakah yang eligible ini lebih dari 3.000 gitu, sehingga kami butuh pengusulan tambahan anggaran atau cukup 3.200 untuk dosen PTKIN. Itu saya rasa sih cukup ya, karena hampir 90% atau 80% ini kayaknya yang di negeri juga sudah keangkut gitu ininya apa sertifikasi dosennya gitu. Jadi kayaknya 3.000 ini cukup, tapi tetap akan kita lihat dinamika di lapangannya seperti apa. Kemudian penyusunan nominasi calon, Diktis akan mengambil data dari PD Dikti atau Sister, kemudian akan kami convert atau kami integrasikan dengan sistem sertifikasi dosen gitu. Nah, kalau di sini kalau dulu itu kan langsung eligible-nya berdasarkan PD Dikti atau Sister. Namun demikian ternyata suatu saat kita paksakan alat mengupdate datanya di PD Dikti, ini banyak yang ketinggalan, padahal yang bersangkutan ini secara kepangkatan, secara apa-apa, ini sudah paling layak gitu. Akhirnya kami berikan ruang kembali untuk operator ini mengupdate ulang di sistem sertifikasi dosen. Jadi nanti operator baik itu di Kopertais maupun di perguruan tinggi pengusul ini untuk mengupdate datanya di sistem sertifikasi dosen Kementerian Agama. Untuk itu, Bapak Ibu semua, jika ada operator yang minta data Bapak Ibu semua, mohon segera dipenuhi. Karena jika tidak, maka akan tertinggal dan menjadi permasalahan tersendiri atau menjadi tidak keangkut lah Bapak Ibu semua karena telat ngasih data. Untuk itu jangan sampai gara-gara hal sepele ini Bapak Ibu semua tertinggal gitu. Jadi ketika ada operator yang minta data, mohon segera dipenuhi karena itu membantu data Bapak Ibu yang sekiranya di PD Diktinya belum sempat terupdate gitu. Jadi masih ada kesempatan jika di PD Diktinya nggak ke-update, maka bisa operator memperbaiki lewat sistem sertifikasi dosen Kementerian Agama. Kemudian setelah itu baru nanti akan mengalokasikan per PTKIN atau per PTKIS secara proporsional berdasarkan kuota nasional gitu ya. Berdasarkan kuota nasional gitu. Tapi biasanya sih karena sudah tinggal sedikit gitu ya, bisa hampir ya tidak bisa dipastikan keangkut semua, tapi 80 sampai 90 biasanya keangkut itu. Namun demikian Bapak Ibu semua, PKDP ini tidak menjadi serta-merta Bapak Ibu lolos menjadi peserta Serdos gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ini harus dibedakan antara PKDP dengan Serdos. Kalau PKDP ini menjadi salah satu syarat untuk melangkah ke Serdos gitu. Jadi syukur-syukur yang sudah ikut dan memenuhi kriteria ini bisa keangkut gitu. Tapi kalau misalnya baru setahun ya nggak mungkin gitu. Berarti sertifikatnya
bisa digunakan di tahun depannya. Jadi tidak harus digunakan tahun ini, tapi Bapak Ibu semua sudah yang sudah memenuhi kriteria, saya sih berharapnya bisa keangkut semua gitu ya. Tapi kalau itu kalau memenuhi kriteria, tapi jika tidak ya sertifikat PKDP bisa dimanfaatkan untuk sertifikat tahun depan karena tahun ini sudah mengikuti kemudian lanjut validasi. Diktis akan menyampaikan data ke perguruan tinggi dan untuk dilakukan validasi ulang. Jadi yang Bapak Ibu operator tadi data dari PD Dikti kemudian diperbaiki oleh operator masing-masing perguruan tinggi pengusul atau Kopertais gitu. Ini kita validasi ulang di Diktis. Kemudian setelah itu kita balikin lagi kalau keadaan sudah sesuai. Kalau misalnya sesuai semua ya tinggal lanjut ke proses selanjutnya. Tapi jika ada yang dianggap tidak sesuai, kemarin salah upload atau salah input gitu, itu masih diperbarui. Jadi validasi kami tidak ansih menjadi sesuatu yang final, tapi masih bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan berdasarkan data-data yang memang realnya seperti apa. Karena kami tidak ingin merasa terdolimi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dari proses sertifikasi dosen. Jadi memang benar-benar kami jaga ini, karena terus terang kami di pusat juga tidak ada yang karena Bapak Ibu di lapangan, sehingga kami tidak ada yang namanya like and dislike, semuanya berdasarkan data. Karena kami kan Ibu itu terputus, Bu. Iya. Iya. Masuk lagi. Itunya mute, Bu. Unmute dulu, Bu. kalau memang belum kami finalkan, tapi apa ya range atau kemungkinannya akan kita tetapkan seperti ini. Kalau mundur ya sehari 2 hari gitu ya. Mulai validasi updating data peserta Serdos eligible di aplikasi oleh operator pengusul ini bulan Juli. Jadi updating data peserta Serdos yang eligible ini akan dilakukan di bulan Juli setelah Bapak Ibu memiliki sertifikat PKDP. Jadi nanti sertifikatnya akan diupload di aplikasi semua untuk sertifikat PKDP ini gitu. Nah, bagi operator di perguruan tinggi maupun di Kopertais nanti akan memperbaiki data-datanya gitu. Kemudian ini selanjutnya setelah operator mengupdate datanya, kemudian memvalidasi data peserta Serdos akan dilakukan oleh Diktis dan operator PT pengusul, karena ini Diktis memverifikasi dulu, kemudian nanti akan dikembalikan lagi kepada operator apakah hasil verbalnya Diktis ini ada kesalahan atau tidak. Jika ada, maka ada proses perbaikan nih, karena salah upload, saya salah upload datanya gitu. Kemudian setelah divalidasi akan ditetapkan data calon peserta dosennya
pada tanggal 13 atau 14 Agustus. Baru kemudian nanti akan sosialisasi online Serdos operator PTP sertifikasi dosen untuk membagikan akun kepada para peserta Serdos, pimpinan, mahasiswa, dan teman sejawat ini nanti akan dilakukan sosialisasi bagaimana pengisian di aplikasi dan bagaimana cara mengisinya, menilainya. Ini mungkin harapan kami bulan Agustus sudah bisa dilakukan. Kemudian yang nomor 6, ini pengisian instrumen wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Ini sebenarnya sifatnya opsional gitu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi wawasan kebangsaan atau moderasi beragama ini di sesi PKDB, sehingga sesungguhnya ini hanya opsional, bisa diisi, tapi ini tidak menjadi pertimbangan yang signifikan gitu ya, karena kami beranggapan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki standar atau wawasan yang sama, standar minimal wawasan sama terkait moderasi beragama. Ini sudah Bapak Ibu peroleh ketika mengikuti program PKDB, sehingga ini nanti menjadi opsional, tapi kalau memang harus di aplikasi harus diikuti ya diikuti saja, tapi tidak menjadi instrumen yang menjadi penentu kelulusan gitu, tapi hanya menjadi sebuah penguat saja gitu. Selanjutnya itu penilaian persepsional, dan penilaian persepsional ini dilakukan oleh atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Dan ini yang tadi menjadi tawaran kami, upload sertifikat bahasa diperlukan atau tidak gitu, atau hanya upload link jurnal. Nah, ini yang menjadi penentu di tahun ini, apakah sertifikat ini sudah dihapuskan dan diganti hanya bisa mengupload sertifikat bahasa, bisa juga mengupload link jurnal. Kalau di Dikbud sih hanya tidak ada pilihan, hanya upload, tidak semua siap secara ini, maka tahun kemarin menjadi pilihan. Nah, ini saya belum tes ombak gitu ya, mau melihat sejauh mana kesiapan dosen-dosen kami, Kementerian Agama ini, apakah masih dibutuhkan alternatif. Kalau misalnya belum memiliki artikel ilmiah, maka tapi ternyata sudah punya sertifikat bahasa gitu. Jangan-jangan sudah siap dari tahun kemarin untuk tes bahasanya. Lah, ini masih kami lihat di lapangan apakah pilihan ini menjadi diperlukan di tahun ini. Kemudian yang ketujuh, pengisian deskripsi diri. Ini portofolio Bapak Ibu semua ya, yang pengisian deskripsi diri ini dilakukan dengan ini penjelasan naratif. Hal ini tentunya sangat-sangat berbeda dengan yang dilaksanakan di dikti. Kalau di dikti itu semuanya harus dibuktikan dengan audio visualnya, dengan link jurnalnya, link sintanya berapa, ini semuanya. Tapi kalau di Kementerian Agama ini masih mungkin di dikti sudah tidak mau kecolongan pemalsuan data gitu ya. Jadi naratif ini dibarengi juga dengan video atau lainnya gitu. Jadi benar-benar real tidak hanya naratif kalau di Dikbud, tapi di kami berapa tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun ini ya hanya pengisian atau penjelasan deskripsi diri yang bersifat naratif, hanya cerita saja gitu ya. Tapi kalau seandainya memang harus pakai audiovisual, kan ada tadi video pembelajaran, output dari PKDP ini nanti linknya dimasukkan di ini aplikasi sertifikasi dosen kita gitu. Jadi bisa kami sampaikan bahwa kenapa kami masih
bersifat naratif semua, tidak seperti halnya di dikti, karena sudah kita lakukan di PKDP. Jadi bisa kami pastikan bahwa PKDP ini akan sertifikasi yang dilakukan lebih awal gitu. Jadi pembuatan video pembelajaran dan lain-lainnya ini bisa kita lakukan di program Alibi atau bisa menjelaskan bahwa meskipun di sistem sertifikasi dosen kita hanya bersifat naratif penjelasannya, tapi bisa dibuktikan ketika output PKDP ini salah satunya ya ini membuat video pembelajaran dan itu dinilai gitu. Kemudian penilaian atasan, teman sejawat, dan siswa. Ini di yang nomor 7 perlu saya sampaikan, di tahun kemarin ada beberapa hal yang menjadi penyebab peserta sertifikasi dosen ini tidak lulus sertifikasi dosen dikarenakan bukan karena portofolionya, tapi karena penilaian atasan, teman sejawat, dan mahasiswanya. Ini menjadi pengalaman dan kalau bisa tahun ini jangan ada yang mengalami kejadian serupa gitu ya. Pengisian deskripsi diri juga ada yang tidak lolos gara-gara apa? Gara-gara yang pertama, copy paste punya temennya, tidak dicek lagi isinya seperti apa. Padahal ini orang yang berbeda. Ini kedeteksi plagiarisme 100%. Kemudian Pak menggunakan AI 100%. Boleh Bapak Ibu menggunakan AI, tapi hanya sebagai partner atau sebagai ya hanya membantu gitu. Jadi penjelasan terkait deskripsi diri, pengajaran, inovasi pembelajaran ini harusnya memang dari apa ya main ininya, idenya itu ya dari Bapak Ibu semua. Boleh meminta bantuan ke AI, tapi semuanya harus unik, harus benar-benar yang Bapak Ibu lakukan. Jangan diserahkan sepenuh-penuhnya gitu ke AI, sehingga itu kelihatan banget ini tidak ada yang menciri khaskan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak tulis, kalau itu jujur gitu ya, maka kami akan memaklumi atau bisa mempertimbangkan lah. Tapi kalau sudah malas berpikir dan diserahkan ke IS 100% tanpa harus memberikan penjelasan apa yang sesungguhnya Bapak Ibu lakukan ya, ketika ketahuan 100% kami tidak bisa tidak menggagalkan gitu. Dan ini terjadi bahkan yang begini-begini ini di perguruan tinggi yang besar gitu. Dan beberapa waktu yang lalu ini rektornya hadir karena dianggapnya dokter tersebut sangat apa ya sangat aktif, sangat berkontribusi di perguruan tinggi, tapi karena mungkin buru-buru atau seperti apa sehingga dia tidak mau berpikir lagi untuk menjelaskan dirinya, tapi lebih ke memasrahkan diri menggunakan AI. Meskipun demikian, kami tidak bisa membantu karena ini sudah kedetek 100%, maka akhirnya yang bersangkutan gagal sertifikasi dosen gitu. Jadi Bapak Ibu semua jangan diulangi. Boleh menggunakan IS sebagai partner, tapi tidak diserahkan 100%. Yang paham akan yang Bapak lakukan, ya Bapak Ibu semua sendiri. Gitu. Jadi ceritakan aja apa yang sesungguhnya sudah Bapak lakukan Tuhan IA, nggak apa-apa. Tapi unik dengan apa yang sudah Bapak Ibu benar-benar lakukan gitu. Jadi hanya sebagai mitra ya. Jangan sampai ada yang ini. Terus terang kemarin itu di Sumatera Utara itu hampir banyak banget yang tidak lulus gara-gara ini. Tapi karena kami kemarin itu ya ada sedikit kebijakan karena sedang musibah macam-macam gitu. Tapi tahun ini ya pesan baru ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai karena males gitu. Kalau hanya misalnya kualitasnya tidak sesuai atau apa, tapi ada kesungguhan dari Bapak Ibu mengisi gitu. Ini kan kalau Bapak Ibu nggak menulis sendiri
atau memasrahkan orang lain itu artinya pada dipasrahkan ke orang lain atau ke AI gitu. Jadi kalau bisa apapun yang ini ditulis sendiri gitu. Meskipun itu misalnya minta bantuan AI tapi jangan 100%. Begitu juga ini kemarin ada di salah satu perguruan tinggi negeri. Ternyata karena mepet gitu ya mungkin penilaian atasannya ini akunnya kan nanti dibagi akun gitu. Akunnya ini ternyata sama panitianya ini diberikan amanah ke dosennya sendiri langsung. Tolong diberikan ke atasan, tolong berikan ke teman sejawat dan mahasiswa. Harusnya memang PAN beri atasannya ke teman sejawat dan mahasiswa, tapi karena mungkin efisiensi dan apa ya kejujuran gitu, percaya bahwa ini akan amanah ini mahasiswa apa dosennya sehingga akun untuk atasan dan sejawat dan mahasiswa ini diserahkan ke peserta sertifikasi dosen. Ternyata penilaian ini, akunnya ini tidak diberikan ke atasannya, sehingga diisi sendiri, dimanipulasi sendiri, nilainya macam-macam, akhirnya semuanya sudah diputuskan lolos, tapi karena ketahuan di akhir bahwa dia itu mengisi semua sendiri, dinilai sendiri, digagalkan karena kedetek tidak jujur dan tidak diberikan ke atasannya, tidak diberikan teman sejawat dan mahasiswa. Mohon kiranya ya harus sesuai gitu. Nah, begitu juga ini kasus yang penilaian atasan kemarin tidak dikasih ke teman atasan di salah satu perguruan tinggi negeri kemarin itu ada yang kita batalkan kelulusannya gara-gara dia tidak memberikan akunnya kepada atasannya dan dinilai sendiri. Kemudian teman sejawat ini juga ada yang lain di aplikasi baik itu penilaian dari mana? Dari asesor, dari atasannya, dari mahasiswanya. Ternyata ada di PT KIS ini. Dia tidak lolos gara-gara ketika kami cek di aplikasi penilaian atas teman sejawatnya ini rendah. Akhirnya kami tanyakan kepada pimpinan perguruan tinggi tersebut apakah ini kenapa ini teman sejawatnya dipilihkan yang seperti ini gitu. Sehingga memberikan nilai yang sangat rendah gitu. Ternyata kebetulan ini musuhan gitu. Jadi dosen sesama dosen ada hal atau ini gitu, ada masalah sedikit lah gitu. Terus ini begitu juga dengan mahasiswa kemarin yang tidak lolos gara-gara mahasiswanya ini memberikan nilai yang rendah. Lah pas kita cek lagi ternyata memang ini dosen yang killer gitu ya, yang galak gitu sehingga nilai yang rendah lah. Sesungguhnya ketika kami berharap tidak ada yang eh, tidak lolos, kita sudah kami sudah sampai proses sejauh ini ya. Kalau hanya administratif seperti ini ya, jangan sampai gitu. Jadi mohon kiranya nanti ya, mungkin ya kerjasama dengan atasannya, teman sejawat dan mahasiswanya. Karena bagi kami itu, kalau misalnya atasannya memberikan penilaian jelek ya harusnya dari awal aja nggak usah direkom untuk mengikuti sertifikasi dosen gitu loh. Jadi kalau harapan kami ketika sudah proses begini ya nilainya bagus-bagus gitu sehingga target sesuai dengan ini gitu. Namun demikian kalau kita berlaku profesional ya memang ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Memang harus diberikan mau dia nilai teman sejawatnya jelek mau ini ya harus diterima gitu. Namun demikian karena kami juga pengennya ya apa ketika sudah melihat teman-teman sudah berjuang sejauh ini ya harusnya sih lolos gitu. Tapi ya ini gitu begitu pun didikbud juga tidak lolos nah memang apa ya kecuali yang fatal misalnya gitu loh di palsu kami memang tidak bisa mentolerir karena intinya
itu kami itu kejujuran ya, kejujuran Bapak Ibu semua. Karena kalau proses ini kan sudah sedemikian rupa. Nah, nanti penilaian portofolio tanggal 14 sampai 18 September, yudisium internal 1 sampai 25, yudisium nasional. Nah, pengumuman hasil yudisium atau SK kelulusan Serdos kami berharapnya tanggal 1 sampai 2 Oktober ini sudah ini ya, sudah selesai gitu. Hal ini kami pengen lakukan atau ini mengevaluasi sebelum-sebelumnya. Kalau Serdosnya selesai di bulan Desember, pasti pagu minus. Artinya peserta Serdos tunjangannya tidak bisa otomatis dibayarkan di bulan Januari atau Februari karena anggarannya belum tersedia. Nah, kalau kita lebih maju di bulan Oktober atau bulan September ini selesai Serdosnya, maka perencana anggaran ini sudah menyiapkan. Bagaimana kalau selesainya di bulan Desember atau Januari, ibaratnya SK-nya baru keluar, anggaran langsung bisa disediakan, sementara kalau background itu harus melihat SK, by name by address gitu. Makanya ini kita berupaya supaya prosesnya lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya agar sudah tidak lagi terjadi kekurangan. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengeran, Bu. Tidak kedengeran, Bu Zema. Ya, silakan ke depan, Pak. Penjelasan ya, saya perkenalkan, saya Jana Simajuntak dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar bersama dengan teman-teman kami dari di gelombang debit satu ini. Ada beberapa yang mau saya perjelas, mungkin mewakili teman. Tapi pertama saya merasa bersyukur kegiatan ini boleh berlangsung karena semakin banyak kita mengikuti pelatihan-pelatihan, tentu kualitas kita juga akan semakin bertambah, itu keyakinan saya. 2 tahun yang lalu saya sudah mengikuti PKTAA dan juga sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian dari itu, walaupun tadi ada beberapa kesamaan, tapi kita anggap sebagai meningkatkan kemampuan kita. Untuk memperoleh sertifikat dosen yang Ibu sampaikan tadi, ada satu poin yang belum jelas bagi saya. Pertama, ada tadi bahwa kita selain bisa menyampaikan sertifikat TOEFL atau bahasa, kita juga bisa mengirimkan artikel. Itu tadi poin itu Bu kurang jelas. Misalnya, saya sudah punya TOEFL tahun 2024 dan itu akan berakhir di 2009. Apakah itu juga bisa salah satu persyaratan untuk memenuhi ini? Apakah sejak sekarang saya harus mempersiapkan diri untuk TOEFL? Karena masa berlaku TOEFL itu 2 tahun dan berakhir di September, kira-kira begitu. Kemudian tentang artikel. Artikel itu apakah memang artikel yang sudah siap saji atau sudah submit ke jurnal tertentu atau juga publikasi yang sudah kita peroleh di Sinta 2, Sinta 3 atau selainnya Bu. Itu saja mau klarifikasi dan mohon maaf kalau ada kurang pas dari banyak baca. Terima kasih banyak presentasinya Bu. Saya sangat bangga. Ada Satu orang kan. Nanti. Oke Pak, silakan Pak. Mari Pak.
Ya, nama Bapak itu tadi namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya singkat saja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Nur dari Institut Jamiah Mahmudiyah Langkat. Mungkin ini bisa menjadi perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, tadi Ibu ada menjelaskan terkait dengan update data dosen di Sister atau Benediksi. Di kami itu, kami diberikan akun oleh operator untuk bisa mengakses masuk langsung kepada akun sister kami masing-masing. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan, apakah tadi Ibu bilang melapor apabila operator kampus itu meminta data harus diberikan. Apakah data itu boleh kami selaku dosennya mengisi langsung akun kami sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit melengkapi pertanyaan yang Bapak tadi yang pertama terkait dengan karya ilmiah tadi. Kami ini kan nanti ada hari minggu pertemuan yang ketiga. Itu ada pembekalan terkait tentang penulisan karya ilmiah. Jadi ada dimasukkan sebagai persyaratan untuk masuk sebagai subdoc. Yang saya tanyakan adalah kira-kira karya ilmiah itu apakah harus menjadi syarat mutlak dalam pengisian syarat sebagai bentuk jurnal yang sudah bersinta atau yang tidak? Itu aja pertanyaan saya. Jadi terima kasih atas jawabannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu atau gimana Bu Huzama? Pertama tadi sertifikat TOEFL sama apa tadi satu lagi ya. Baru yang kedua tadi ada tentang karya ilmiah. Barangkali Mbak Umu juga udah mencatat, silakan Mbak. Ya, ini kan tadi saya pilih ya Bapak Ibu semua ya. Kalau sesungguhnya kalau bisa ini untuk tahu kan artikel ilmiah. Tapi saya masih memberikan pilihan bisa 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 TOEFL atau TOEFL gitu. Kalau TOEFL-nya 2024 tentunya ya 2000 ya ini masih bisa gitu ya. Lini masa bahasa memang 2 tahun gitu. Kemudian apakah artikel Sinta 2 3 4 5 6 sebenarnya yang penting terindeks ya, maksudnya terindeks nasional gitu, bisa 5, bisa 6, terserah. Dan yang perlu difahami bisa penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya ini bisa gitu. Jadi tidak mesti harus penulis pertama gitu. Dan kenapa ini artikel harus diwajibkan untuk Bapak Ibu semua? Memang untuk kenaikan artikel. Kemudian nanti ketika sertifikasi dosen, kalau masih asisten ahli atau lektor selama 3 tahun, tunjangannya bisa dibayar ketika selama 3 tahun itu minimal itu punya artikel 1 gitu ya. Meskipun itu penulis pertama ataupun penulis kedua gitu. Begitu juga ketika lektor kepala ini selama 3 tahun harus menulis artikel lagi selama 3 tahun, ada kriterianya sendiri. Begitu juga dengan guru besar. Jadi memang Bapak Ibu ini harus skill menulisnya harus diasah terus gitu, atau harus dibiasakan menulisnya. Tridharma perguruan tinggi sendiri kan tidak hanya pengajaran tapi juga penelitian dan pengabdian. Makanya karya ilmiah ini menjadi sesuatu yang
wajib bagi seorang dosen itu gitu. Jadi harus selain mengajar ya memang harus dibiasakan menulis gitu. Kemudian apakah boleh perbaikan data dosen di Sister atau PD Dikti ini dilakukan oleh dosennya sendiri? Sangat-sangat boleh gitu. Tapi nanti yang kalau misalnya di PD Diktinya atau Sisternya ini belum terupdate dengan baik, maka masih kami beri ruang untuk operator Kopertais. Misalnya kalau Bapak kan di Kopertais ya. Jadi nanti masih ada ruang untuk operator Kopertais untuk mengupdate datanya. Dan Bapak Ibu semua koordinasi dengan operator Kopertais dengan baik. Jika ada kendala, boleh kok. Misalnya, oh saya tertinggal atau selagi data Bapak Ibu sesuai atau sesuai dengan kriteria, kami pasti akan membantu. Misalnya kampusnya Kopertaisnya ini ketinggalan datanya atau seperti apa, tapi selagi masa perbaikan data ya, itu Bapak bisa ngecek ke Kopertais atau ke kami gitu. Misalnya, oh kami kemarin ketinggalan Bu gitu, tapi masih waktu-waktu sebelum penentuan peserta masih akan kami akomodir untuk perbaikan. Jadi sifatnya kami tidak mau ada yang merasa tidak adil atau terdolimi gitu Bapak Ibu semua. Terus harus menjadi syarat mutlak Serdos harus bersinta atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa karya ilmiah ini ya tadi sudah menjadi syarat, tapi tadi masih saya cek menjadi pilihan dalam artian masih bisa TOEFL atau enggak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih merasa butuh pilihan TOEFL atau karya ilmiah, maka mungkin nanti saya sampaikan di bulan Juli pas finishing pedoman bahwa teman-teman di lapangan masih membutuhkan syarat pilihan, yakni TOEFL, TOEFL atau artikel gitu. Jadi menjadi pilihan gitu. Itu Bu Huzaima. Lengkap, Kak. Ya. Ibu masih ada yang mau bertanya? Kita masih ada 5 menit lagi. Ya, yang Ibu ini. Silakan, Bu. Ke sini, Bu. Sini. Bagaimana? Sebutkan namanya ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Umu. Senang berjumpa dengan Ibu Umu kembali. Saya Elvina. Saya mau menanyakan, ada asesmen tentang penilaian untuk Serdos tadi ya Bu ya. Salah satunya yaitu penilaian dari Teman Sejawat. Yang mana kira-kira itu agak subjektif gitu loh Bu. Nah, mungkin kira-kira ada pertimbangan lain atau gimana dari penyelenggara agar tidak ada yang dirugikan. Nah, seperti yang masalah sebelumnya Ibu sampaikan tadi, mereka itu ada ya dalam tanda kutip tidak berteman begitu, sehingga memberikan nilai yang tidak memuaskan. Nah, mungkin ini menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan agar teman-teman yang eligible untuk Serdos itu tidak dirugikan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Umu, ini terkait penilaian teman sejawat. Bu Elvina dari mana, Bu? Oh, dari Stein Madinah ini, Bu. Silakan, Mbak Umu. Bu Evina, kok kayaknya pernah ngelihat ya Stein Madinah. Ya Mbak Evina, yang kuliah di luar negeri nggak sih? Kok kayaknya. Jadi gini ya Bu Evina ya. Sebenarnya ini nggak boleh kami sampaikan ya. Maksudnya kalau kita idealis ini tentunya regulasi yang nggak boleh dilanggar gitu. Tapi karena prinsipnya kami ini pengen kuota
yang ada itu benar-benar termanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian kami menghargai proses ya, proses sudah sejauh ini gitu. Maksudnya karena penilaian sejawat yang kurang ini kok masa ya bisa menggagalkan, kecuali tadi yang deskripsi diri nggak sesuai ya memang harus di harus di benar-benar yang jujur gitu. Tapi kalau misalnya penilaian mahasiswa, penilaian atasan, penilaian, saya rasa kok ini harusnya bisa diselesaikan dengan koordinasi dengan ya panitia kampusnya lah, supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi gitu. Karena bagi kami ya, maksudnya kami sih biasanya tetap mediasi kenapa ini seperti ini gitu, karena ini kalau mau ya sebelum peserta mengikuti itu digagalkan saja. Kalau enggak ya dihukum aja seperti apa sebelumnya. Ada pembinaan baik itu dari atasan itu untuk supaya ini tanggung jawab pimpinan lah, supaya mendudukkan peserta atau dosennya yang dianggap tidak sesuai dengan ya kelayakannya gitu. Jadi kalau bisa memang nanti koordinasi aja Bu dengan panitia khususnya LPM gitu ya, nanti biar ini. Saya sih selalu memberikan pengarahan kepada masukan kepada teman-teman supaya tidak dipersulit atau supaya ya dipermudah lah teman-teman ini, karena sudah mengikuti tahapan sejauh ini maka diharapkan ya memang diberikan yang sesuai yang memudahkan dosen yang mau diserdos, karena bagaimanapun sertifikasi dosen ini tidak hanya berdampak pada personal atau dosen itu sendiri, melainkan juga pada institusi. Karena ketika dosen ini sertifikasi, maka nanti ada poin tersendiri ketika akreditasi. Begitu juga ketika dosen ini sertifikasi, maka bisa menaikkan karirnya menjadi lektor kepala dan guru besar. Tentunya ini juga menjadi nilai poin ketika akreditasi. Tentunya institusi juga akan mendapatkan manfaat dari ini. Lah, untuk dosen-dosen juga mohon kiranya juga introspeksi diri supaya melakukan semuanya sesuai standar. Misalnya kemarin ini ada yang lolos sertifikasi dosen, tapi karena ada asusila kayak gini-gini loh. Ini tolong benar-benar dijaga dan ya introspeksi diri juga lah. Maksudnya jangan sampai merusak citra. Ini kan akhirnya serdosnya ditangguhkan macam-macam. Kami menerima surat aduan-aduan seperti itu gitu, bahwa orang yang asusila ya tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan gitulah. Ini Bapak Ibu semua, mohon kami akan membantu di wilayah regulasi dan mungkin komunikasi kepada pimpinan, tapi dari profil Bapak Ibu semua juga harus membantu kami juga supaya memantaskan diri untuk dinilai baik. Gitu Bu Zeba. Ada closing statement dari Mbak Umu? Closing statement, udah Mbak, silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya, dan tentunya harapan kami program ini tidak hanya bukan seremonial, tapi hanya sebagai administratif untuk memperoleh sertifikat dosen semata, tetapi tentunya kami berharap ada dampak nyata yang itu ada perubahan lah, ada perbaikan, ada semangat. Paling nggak ini untuk mengecas semangat Bapak Ibu, baik itu untuk pengajaran maupun penelitiannya gitu. Nah, harapan kami sih tentunya akan berdampak yang lebih, tidak hanya untuk dosen-dosen tapi juga untuk institusi gitu. Demikian Bapak Ibu semua, semangat, semoga lulus semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan quote ya. Terima kasih Mbak Umu Sofia atas sharing ilmunya ya. Mudah-mudahan ini ya memang kita yakin sangat-sangat bermanfaat untuk seluruh peserta dan juga untuk kami panitia. Banyak informasi baru, terutama proses sertifikasi dosen yang akan segera
Bapak Ibu jalani nanti ketika telah lulus sebagai peserta PKDP nantinya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih Mbak Umu dan mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena kita melalui online terkadang ada hal-hal yang sedikit teknis yang terkendala. Mudah-mudahan doa kami semua panitia dan peserta kepada Mbak Umu tetap sehat, sukses selalu ya, dan kita akan terus bergabung bersama dalam program-program Kementerian Agama, baik itu secara darat maupun daring. Terima kasih. Kami pamit Mbak Umu ya, dan kepada peserta sekali lagi kita berikan applause yang meriah kepada narasumber kita. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih ya Bu Huzaimah dan Bapak Ibu semua. Izin live ya. Makasih.